Nah, kita masuk ke HCV. Apa itu? HCV itu adalah suatu nilai konservasi tinggi yang merupakan nilai biologis, ekologis, sosial, atau kultural yang memiliki signifikansi atau kepentingan yang luar biasa atau peranannya yang sangat penting pada tingkat nasional, regional, atau global. Ya kalau tidak penting mungkin tidak dipertahankan, ya, intinya seperti itu. Nah, di dalam HCVF atau HCV area adalah area yang memiliki satu atau lebih atribut, ya HCV1 dan lebih dari 6 nilai-nilai ya. Bisa jadi dalam area itu ada lebih dari satu nilai konservasi di sana. Kemudian untuk HCP manajemen area adalah area yang memerlukan pengelolaan yang memadai untuk melihara meningkatkan HCP. Jadi ada yang disebut HCP manajemen area atau HCPMA atau kawasan pengelolaan nilai konservasi tinggi, itu suatu kawasan yang perlu dikelola untuk meningkatkan atau melihara HCP areanya. Ya. Nah, di sini ada 6 nilai konservasi tinggi yang mungkin kawan-kawan juga sudah paham, yang sudah pernah mendengar atau mempelajari. Ada NKT1 keanekaragaman spesies, kemudian ada NKT2 ekosistem mosaik pada level lanskap dan lanskap hutan utuh, kemudian NKT3 ada ekosistem dan habitat, kemudian NKT4 ada jasa ekosistem, dan NKT5 ada tentang kebutuhan masyarakat, disebut NKT sosial, dan NKT6 nilai budaya. NKT1, 2, dan 3 disebut NKT lingkungan ya, NKT 4, 5, 6 disebut NKT sosial. Menurut HCPR seperti itu pengklasifikasiannya. Dan nanti apa itu NKT 1, 2, 3 sampai dengan 6 akan dijelaskan lebih detail di slide berikutnya. Nah, kita masuk ke NKT 1, silahkan mungkin di sini ada Rama yang lebih expertise di dalam biodiversity, silahkan Rama, layar untuk Anda. Oke, baik. Terima kasih Pak Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kawan-kawan, rekan-rekan semua, Bapak Ibu. Terima kasih karena sudah bergabung pada acara sore hari ini di Ngabuburit bareng. Terima kasih ya. Saya akan coba melanjutkan terkait dengan penjelasan NKT 1 tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Cecep dalam kaitannya dengan ISPO ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Cecep bahwa kewajiban perusahaan terhadap pemenuhan standar ISPO itu hanya pada daftar jenis dari satwa langka dan dilindungi ya gitu. Nah, ini kaitannya dengan HCV itu berada pada nilai konservasi tinggi yang pertama atau NKT1. Di NKT1 kita berbicara mengenai konsentrasi keanekaragaman hayati yang signifikan, di mana keanekaragaman hayati itu mempunyai sifat yang unik ya terhadap lingkungannya. Yang kedua, cakupan NKT1 ini juga kita berbicara terhadap keanekaragaman hayati jenis yang langka, terancam, dan endemik. Nah, biasanya kalau misalkan kita berbicara langka, itu karena memang dibatasi oleh penyebarannya. Baik, itu secara geografi populasinya. Dulu memang mungkin banyak ya, kayak misalkan cucak rowo di Jawa sampai dengan Malaysia itu ada, tetapi sekarang di Jawa itu sudah sangat sulit sekali untuk dijumpai. Nah, kemudian pada jenis-jenis yang terancam karena memang secara populasi dia mengalami penurunan yang signifikan. Sebagai contoh mungkin mamalia besar ya yang paling mudah seperti gajah, harimau maupun badak gitu ya. Kalau misalnya kita melihat bahwa populasi badak Sumatera misalkan ya, badak di Sumatera itu sudah pada di angka yang memprihatinkan, sudah menuju punah ya. Populasinya sudah di bawah 50 ekor. Di bawah 100 ekor. Jadi
kantong-kantong hutan-hutan yang menjadi kantong habitat bagi badak Sumatera itu perlu dipertahankan, itu perlu dilestarikan. Itu. Kemudian juga kita berbicara mengenai jenis yang endemik atau jenis-jenis yang memiliki penyebaran terbatas pada satu pulau. Nah, kemudian juga cakupan NKT 1 atau konservasi tinggi yang pertama, kita juga tidak berbicara mengenai jenisnya saja, akan tetapi juga kita memperhatikan pada wilayah-wilayah atau areal-areal yang menjadi habitat atau di mana jenis tersebut dapat dijumpai. Bisa jadi areal-areal tersebut merupakan patch-patch hutan kecil atau area hutan yang sudah terfragmentasi, namun masih memberikan fungsi perlindungan atau menjadi proksi bagi jenis tertentu gitu. Tapi dia menjadi proksi bagi areal lindung yang lebih baik yang ada di sekitarnya. Nah, selanjutnya Pak. Nah, ini kalau misalkan bisa dilihat ya, cakupan NKT 1 tadi seperti saya contohkan ada gajah, harimau, badak, juga ada orangutan baik yang di Sumatera maupun di Kalimantan ya. Ini ada sarang orangutan yang di Kalimantan. Nah, areal-areal yang menandakan keberadaan jenis RTE itu patut untuk dilindungi atau dipertahankan. Kita memberikan ruang hidup bagi satwa-satwa tersebut. Gitu. Nah, itu juga kalau misalkan di di unit manajemen kita penting sekali untuk bisa mengidentifikasi keberadaan dari jenis RTE ini. Gitu. Ini yang akan menjadi catatan bagi proses sertifikasi ISPO nanti ke depannya. Selain list jenis, tadi juga Pak Cecep menjelaskan bahwa di mana saja jenis keanekaragaman hayati itu berada. Nah, itu yang perlu kita state atau nyatakan secara jelas ya. Bahwa di mana saja lokasi-lokasi yang menjadi penting bagi kehidupan liar yang ada di sekitar unit manajemen. Gitu. Selanjutnya. Nah, ini juga beberapa jenis lainnya dari jenis burung ya, bisa dilihat hampir semua jenis burung, burung ini elang ya, elang yang ada di Indonesia, elang tikus, elang hitam. Nah, untuk sikep madu Asia ini mungkin ini merupakan jenis migran ya, jenis yang bukan berasal dari Indonesia, tetapi dia bisa jadi residensial atau menetap pada saat musim berkembang biak. Gitu. Kemudian elang ular bido, di mana jenis-jenis burung predator ini merupakan jenis yang dilindungi menurut peraturan di Indonesia. Namun di IUCN itu masih berbeda-beda gitu, tergantung karena memang melihat dari penyebaran atau populasi jenis tersebut di satu wilayah atau areal. Selanjutnya. Nah, ini contoh lainnya seperti kangkareng perut putih, pecuk ular Asia, kemudian layang-layang api, kemudian cicadun besar. Selanjutnya, Pak. Nah, kalau dari jenis flora ini ada beberapa yang termasuk biasanya dijumpai pada spesies hutan yang ada di Kalimantan, yaitu pohon kapur, Dreobalanops lanceolata atau gaharu, Aquilaria malacensis, kemudian ada ulin juga, Eusideroxylon suagiri, dan meranti, Sorea stenoptera. Selanjutnya. Selanjutnya kita berbicara mengenai NKT 2. Nah, NKT 2 ini merupakan NKT yang membawahi
areal atau suatu bentang ekosistem alami yang tidak terputus atau mosaik ekosistem lanskap ya. Seperti itu. Jadi di mana NKT2 ini adalah mencakup pada bentang ekosistem alami yang tidak terputus di tengah hamparan hutan yang baik. Jadi kalau misalkan kita merujuk kepada Common Guidance, di mana NKT2 ini memiliki wilayah minimum dengan luasan 50.000 hektar. Nah, seperti itu. Jadi jika suatu unit manajemen itu mempunyai berdekatan dengan lokasi hutan, hamparan hutan yang sangat luas dan masih tergolong atau relatif dalam kondisi yang baik, itu perlu diperhatikan apakah lokasi unit manajemen tersebut itu merupakan proksi bagi proksi bagi ekosistem yang lebih luas tersebut, ya. Kemudian yang kedua adalah cakupannya atau ciri-cirinya adalah tidak ada tanda-tanda aktivitas manusia yang signifikan. Kalaupun ada, itu mungkin sangat minim sekali, karena memang persyaratannya adalah intact. Salah satunya yang dikenal di internasional adalah intact forest landscape atau lanskap hutan utuh. Artinya memang sangat minim sekali dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia di dalamnya. Nah, kemudian sebuah bentang alam yang luas ini atau NKT2 ini juga harus menjadi tempat atau wilayah yang mampu memberikan keleluasaan bagi satwa liar untuk menyediakan populasi yang viable ya, gitu, sehingga mereka dapat bertahan hidup di sana. Gitu. Seperti contohnya kalau misalkan yang dicontohkan dalam Common Guidance itu minimal ada 2, yaitu hewan-hewan yang memiliki wilayah jelajah yang luas, dan yang kedua adalah jenis satwa predator ya, atau top predator gitu. Seperti contohnya adalah harimau. Kalau hewan-hewan yang memiliki wilayah jelajah yang luas, mungkin contohnya adalah gajah dan badak ya kalau di Indonesia. Seperti itu. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh gambaran dari ekosistem dan mosaik pada level lanskap. Foto-fotonya selanjutnya. Nah, kemudian kita berbicara pada HCV3. Ini juga sempat dibahas tadi oleh Pak Cecep bahwa memang pada suatu wilayah itu perlu untuk diperhatikan aspek lingkungannya ya. Nah, HCV3 ini kita berbicara mengenai ekosistem yang langka. Ekosistem yang langka. Di mana kategori langka ini itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah karena langka yang dikarenakan oleh faktor lingkungan atau fisik lingkungannya itu memang hanya ada di beberapa lokasi saja, di mana misalkan ekosistem tersebut langka karena ketergantungannya pada jenis tanah, lokasi, hidrologi, atau fitur klimatik atau fisik lainnya. Mungkin kalau misalkan kawan-kawan baca report di dokumen report itu ada kategori ekosistem langka dan terancam gitu. Nah, kondisi langka ini ada sejak tahun 1980-an itu memang sudah dikategorikan areal-areal ini merupakan areal-areal yang merupakan ekosistem langka. Nah, kemudian ada juga langka yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Jadi besaran atau luasan dari ekosistem yang tadinya luas, cukup luas, kemudian menjadi langka, semakin menyempit arealnya gitu, dikarenakan oleh aktivitas manusia. Dan
Yang ketiga adalah selanjutnya itu adalah langka dikarenakan bukan dikatakan langka lagi, karena memang pada saat semula dia memang sudah dalam kondisi langka, kemudian akibat dari operasional kegiatan atau akibat aktivitas manusia membuat ekosistem tersebut menjadi terancam atau hampir punah gitu ya, sehingga luasannya dari yang dulu sudah kecil sekarang mungkin sudah hampir tidak tersisa lagi, hanya menyisakan patch-patch kecil saja ekosistem yang ada di beberapa lokasi. Selanjutnya, nah ada juga istilah yang digunakan dalam ekosistem di HCV3, di mana kita perlu melihat apakah suatu lokasi itu merupakan refugia ekologi. Nah, apa itu refugia ekologi? Yaitu areal terisolasi, terlindungi dari perubahan yang sedang berlangsung. Jika misalkan ada satu unit manajemen yang menyisakan patch hutan, dan di mana di dalam patch hutan tersebut memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi gitu ya, dan dia masih terhubung kepada hutan yang lebih luas lagi. Nah, sehingga itu bisa dikatakan area yang pada hutan tersebut itu merupakan refugia ekologi. Demikian. Jadi, pada lokasi-lokasi yang memiliki karakteristik tersebut perlu masuk atau masuk ke dalam kategori kategori wilayah yang memiliki nilai konservasi tinggi. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, kalau misalkan contohnya adalah ekosistem dan habitat yang ada di Indonesia, mungkin seperti ekosistem gambut, ekosistem kars, ekosistem mangrove ya, itu yang mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri terhadap faktor lingkungan fisiknya ya. Nah, untuk berikutnya HCV4 disajikan oleh Pak Cecep ya Pak? Ya. Oke, terima kasih Pak Cecep. Baik, terima kasih Rama menyampaikan tentang NKT 1-3 terkait dengan biodiversity dan ekologi. Berikutnya saya akan menyampaikan tentang NKT 4. NKT 4 itu nilai konservasi tinggi, jasa ekosistem atau jasa lingkungan. Nah, kalau melihat dari pengkategoriannya jasa ekosistem di sini, ini lebih banyak bahwa fungsi hutan sebagai fungsi hidrologis, fungsi klimatis, ya, dan banyak seputar itu. Jadi fungsi hidrologis itu karena hutan mempunyai fungsi hidrologis sebagai pengatur tata air, ya. Pengatur tata air ujung-ujungnya bahwa hutan itu juga sebagai penghasil air bersih, ya. Kenapa ada sungai? Karena sungai muncul dari anak-anak sungai, di mana anak-anak sungai itu muncul dari mata-mata air yang muncul dari kawasan hutan sekitarnya. Kenapa ada Ciliwung Cisadane? Itu karena ada pegunungan Gudai Pangarongo, pegunungan Gunung Salak yang menyerap air atau sebagai water catchment, di mana nanti dari Gunung Salak, Gunung Gudai Pangarongo tersebut mengalirlah, ya, dari mulai anak-anak sungai jadilah Ciliwung, jadilah Cisadane dan sebagainya, dan mengalir sampai ke hilir ke Jakarta dan ke Tangerang sampai ke pesisir laut. Nah, di dalam jasa ekosistem ini lebih banyak fungsi hidrologis, jadi kita akan melihat apakah di suatu kawasan ada water catchment area, artinya suatu kawasan berhutan yang masih baik sebagai water catchment area mengatur tata air. Kemudian juga otomatis di situ nanti ada fungsi-fungsi sungai yang mengatur fungsi-fungsi hidrologinya sebagai mengatur aliran air gitu ya, untuk mencegah bahaya banjir di hilirnya, kemudian juga mengatur kualitas air
dari hutan-hutan yang ada, yang terserap dari air hujan, kemudian disaring atau infiltrasi di dalam kawasan tangkapan air itu menjadi air bersih atau sumber-sumber mata air yang ada. Juga fungsi lainnya, karena ada sungai sebagai badan air, maka juga fungsi lainnya adalah bisa sebagai fungsi pencegah kebakaran, sebagai karena air adalah musuh api, maka salah satu yang bisa mencegah bahaya kebakaran atau menjalarnya kebakaran adalah badan air berupa sungai, danau, ya. Itu bisa mencegah rambatnya bahaya kebakaran. Atau green belt, ya, disebut seperti itu. Kemudian juga keberadaan vegetasi di hulu, kemudian sebagai water catchment area juga itu bisa menjaga bahaya erosi, ya, sebagai jasa ekosistem juga memperhatikan itu. Keberadaan kelerengan curam juga salah satu yang harus diperhatikan. Bila itu dibuka, maka sebenarnya bahaya erosi tanah longsor akan mengancam. Nah, jasa ekosistem DNKT 4 akan melihat itu. Selain juga mungkin fungsi itu ada fungsi-fungsi klimatis, bahwa salah satu jasa ekosistem yang dihasilkan adalah bagaimana keberadaan fungsi hutan itu juga bisa mencegah iklim mikro sekitarnya, ya. Dan satu lain hal yang perlu diperhatikan, jasa ekosistem ini juga mengatur apakah ada jasa penyerbukan di sana. Penyerbukan di sana artinya gini, bahwa dalam suatu ekosistem ternyata ada fungsi-fungsi yang penting bagi masyarakat atau sekitarnya, yang disebut jasa penyerbukan. Jadi kalau tidak ada agen jasa penyerbukan tersebut, katakan misalnya lebah atau kelelawar, maka proses-proses agronomi atau tanaman menjadi taman yang berbuah atau proses regenerasinya itu akan terhambat. Ya. Katakan misalnya bahwa pohon durian itu untuk menjadi buah itu perlu dibantu oleh kelelawar. Jadi dari mulai proses bunganya, maka dia akan dibantu oleh kelelawar untuk proses penyerbukan dan kemudian jadi buah durian. Dan itu bagi masyarakat menjadi penting karena buah durian sebagai salah satu komoditas ekonomi yang luar biasa. Ketika misalnya musim durian, masyarakat akan menghasilkan dan menguntungkan secara ekonomis, gitu, ya. Jadi jasa penyerbukan di sini menjadi penting dan diperhatikan. Nah, itu dimasukkan di dalam jasa ekosistem atau NKT 4. Juga dalam jasa ekosistem wilayah-wilayah seperti misalnya lahan basah, hutan lahan basah, gambut, kemudian rawa, air tawar, kemudian mangrove, itu salah satu juga harus diperhatikan sebagai salah satu NKT 4, ya. Water catchment area otomatis, kemudian padang rumput yang menjadikan juga pembatas bahaya banjir dan penggurunan, atau bisa yang lainnya adalah sebagai kawasan floodplain, ya, atau area untuk kalau sungai itu meluap, maka biasanya luapan itu jadi rawa, ya. Nah, itu juga salah satu fungsi itu. Nah, ini beberapa yang kita lihat bahwa keberadaan water catchment area berupa pegunungan, suatu perbukitan, suatu kawasan yang emang masih berhutan, ini menjadi pertimbangan sebagai potensial NKT 4. Juga beberapa ekosistem karst itu baik sebagai salah satu penyedia air bersih. Biasanya kalau di gunung-gunung kapur, di bawahnya itu ada sumber-sumber mata air yang bersih, dan itu dihasilkan